أنت نور الله فجرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bu RW, mana Bu RW? Selamat pagi. Bu RT juga rawuh, mana Bu RT? Oh, sekaligus ketua majelis taklim. Oh bukan, ketua majelis taklimnya siapa? Yang terhormat Bu RT, Bu RW dan seluruh jamaah hadirin Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberikan usia dan kesempatan untuk terus berjalan di jalan kebaikan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, hingga sampai kepada kita hari ini dan sampai hari akhir kelak. Qala Rasulullah SAW, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa yang berjalan meniti jalan menempuh majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita ini para pencari ilmu, Allah catat setiap ikhtiar kita yang kelak memudahkan kita menuju ke surganya. Amin Allahumma amin. Semoga Allah istiqomahkan kita semua ya Bu, terus menerus menuntut jalan di jalan ilmu untuk keluarga kita. Allahumma anta warzuqna istiqomah. Semoga Allah istiqomahkan kita. Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, semakin membuatnya takut dan taat kepada Allah, dan semakin membuatnya baik kepada sesamanya, lisannya baik, perilakunya baik, maka itu adalah ciri ilmu yang bermanfaat. Tapi sebaliknya ibu-ibu, barang siapa yang semakin terus menuntut ilmu, semakin membuatnya jumawa, sombong, paling alim, paling benar pokoknya tiket ke surga lah, paling syar'i, jumawa, semakin julid, judes lidah sama tetangganya, sama saudaranya, haram kabeh pokoknya. Cukuplah itu menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah ciri ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua dijaga dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, judulnya kok beda sama yang di print ini. Budia ya opo sih gitu. Masalahnya itu yang ada di hadapan panjenengan itu yang saya isi kemarin di Bea Cukai. Nakal kok Budiai. Agar buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Terus yang ditampilkan di layar ini menjadi rumah yang ramah dan rahmah. Tidak jauh berbeda, jangan khawatir ya ibu ya. Ibu-ibu dapat 2 materi. Alhamdulillah, sekali dayung 2 pulau terlampaui. Kurang lebihnya esensinya sama, dan memang ini yang seringkali saya dengungkan kalau di parenting gitu ya Bu ya. Kenapa menjadi rumah yang ramah dan rahmah? Apa sih Bu rumah itu? Rumah itu adalah tempat kita bernaung, berlindung dari hujan, dari panas. Tempat kita pulang kalau kita capek beraktivitas di luar, betul ya? Ramah itu adalah aman, nyaman, menenteramkan, menyenangkan.
Lalu kemudian rahmah itu apa? Rahmah itu adalah kasih sayang yang dengan kasih sayang itu menimbulkan keberkahan di dalam keluarga. Itu adalah rahmah. Ini penting bagi kita sebagai ibu. Ibu ini kan garda depan ya panjenengan ini. Betul ya Bu ya? Garda depannya panjenengan atau bapak sih sebenarnya? Karena bapak-bapak itu nggak pernah ada kalau di parenting ya. Saya jadi kepingin nyindir tapi nggak pernah datang, percuma gitu ya. Nggak apa-apa. Kita yang belajar menuntut ilmu, ini adalah lahan dakwah kita Bu. Ini adalah syiar kita, dan memang Bu, dakwah yang paling berat, syiar yang paling berat itu kepada keluarga, kepada orang dekat kita. Alah, mama iki biasanya koyo ngono saiki ngono. Bareng berubah berukut saiki kabeh haram, salah kabeh gitu ya kadang-kala ya. Nah, itu yang harus membuat kita lebih bijak. Karena kita yang belajar, Bu, ilmu itu sampai dulu kepada kita, maka kita sampaikan itu bil hikmah kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Kita lihat. Nih, Bu. At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, ini supaya ibu-ibu nyatet ya. Kalau sama materinya nggak nyatet, biasanya gitu. Dosen kan gitu ya, supaya mahasiswa geduh gitu caranya. Harus dikasih shock terapi di awal. Ngeles ini. Bu, ibu ini orang beriman? Ibu ini orang beriman? Kita ini insya Allah orang beriman. Ibu yakin dan percaya Allah? Tuhan kita itu Allah? Ibu sholat menyembah Allah? Ya, itu berarti kita orang beriman. Berarti kita dipanggil sudah sama Allah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita dipanggil sama Allah supaya kita menyelamatkan dan menjaga keluarga kita dari api neraka. Bu, sejatinya kita berumah tangga, kita menikah dan kita membina keluarga adalah menyelamatkan keluarga kita dari api neraka sehingga semuanya sampai ke jannahnya bersama-sama. Selamat sampai jannahnya bersama-sama, bukan kita sendiri Bu, semuanya, pasangan kita, anak kita, ini adalah dakwah kita. Bu, sekarang di zaman kita ini fitnah-fitnah, propaganda di luar biasa. Dulu Bu, LGBT, kasus-kasus seperti itu, anak-anak self-harm, nyilet-nyilet tangannya dan segala macam. Itu hanya saya tonton di layar di media berita. Sekarang datang ke meja praktek saya dan itu banyak jumlahnya. Kenapa bisa begitu? Ada yang bocor di dalam keluarga kita. Ciri keluarga yang tidak barokah. Maka bagaimana supaya kita ini menjadi keluarga yang barokah? Barokah artinya keluarga yang diridhoi oleh Allah. Kita cek Bu ketaatan kita yang pertama. Dan kedua adalah nilai kebermanfaatan kita. Yang pertama, ketaatan dalam rumah itu bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Bagaimana ketaatan kita kepada suami? Bu, selama suami itu tidak menyekutukan Allah, wajib hukumnya kita taat. Suami belum hijrah nggak kayak kita, jarang ke taklim. Kita tahu lebih banyak parenting, tahu lebih banyak ilmu taklim. Kemudian kita pulang kita mencucu sama suami. Sakjane yang ini gue nang masjid, pengajian. Itu tidak boleh, itu tidak bil hikmah. Hati-hati ilmu kita tidak bermanfaat. Karena semakin baik ucapan kita kepada orang lain, kepada pasangan lebih-lebih, itu tanda ciri yang bermanfaat. Ya memang lahan yang kita garap ini lahan yang berat untuk dakwah. Kenapa? Karena pasangan kita sendiri. Kita mau ngomong kenceng, itu adalah suami. Suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Cirinya qawwam, mau nggak dipimpin? Qawwam itu kan pemimpin. Mau nggak dipimpin cirinya pemimpin? Cirinya pemimpin itu nggak mau dipimpin. Jadi jangan coba-coba kita memimpin suami. Nah, itu nanti yang kita lakukan. Yang pertama ketaatan kepada Allah. Kitanya taat banget kitanya. Kan udah taklim kemana-mana, kita ilmunya banyak. Tetapi anak kita nggak pakai kerudung, kita mah biarkan aja. Suami nggak sholat, ya udah gimana lagi, boleh udah disuruh berkali-kali. Itu adalah dakwah kita. Bagaimana caranya supaya suami mau jamaah ke masjid, supaya suami mau jadi imam di rumah, supaya mau bantu ngasuh anak, supaya anak kita mau pakai kerudung. Itu adalah dakwah kita.
Nilai-nilai ketaatan kepada Allah inilah yang akan menjadi proteksi keluarga kita. Sholatnya, ngajinya, kenal nggak sama Quran? Anak-anak kita sekarang alhamdulillah insya Allah sudah sekolah di sekolah Islam ya Bunda ya. Insya Allah kebanyakan mayoritas begitu trennya. Di sekolah yang judulnya depannya adalah al itu loh, gitu ya. Yang full day, yang tasnya berat gitu ya, yang ada hafalan dan segala macam kan begitu. Kita menganggap itu sudah cukup karena itu sudah kita kontrakkan ke sekolah dengan biaya yang mahal. Bu, semua itu berangkat dari rumah. Bukan berangkat dari sekolah. Berangkat dulu dari rumah, anak lahir dari rumah, bertumbuh dari rumah, besar dari rumah, pengasuhan di rumah. Keluar dia ke rumah. Nah, mulai banyak fitnah-fitnah ujian di luar sana. Maka proteksi kita kuatkan untuk menyelubungi keluarga kita seperti itu kurang lebihnya. Kenapa? Karena kalau ada celah mudah masuk yang namanya ujian-ujian dan fitnah-fitnah itu. Ketaatan kepada Allah itu yang pertama kita cek dulu. Kitanya sholat sendiri, ngaji dewe, wis gak ngurus pokoknya ngaji, mesti ngomong ngaji gak gelem ya wis gitu ya. Berangkat bakso, sedekah, berangkat sendiri, gak pernah diajak anaknya. Mama mau kemana? Mama mau ini sama jamaah ini, mau ada ke panti asuhan ini, berangkat sendiri sama gengnya, gitu ya, pakai seragam, ping gitu, kacamataan, budal, gitu, foto-foto selfie dan segala macam, difoto nanti pencitraan dipasang di Instagram, gitu ya. Gak pernah kita ajak anak kita, makanya gak kenal apa itu empati kepada panti asuhan. Lalu kita marah kepada anak kita. Ketika kita capek kerja, ngerjain kerjaan rumah, gak ada yang bantuin. Kita sakit, anak kita diem aja, biasa aja main game. Kita nolongso sendiri. Mungkin di sini gak ada, di sana ada. Akhirnya kerja sama ngomel dan gawe rumah. Oh ini kak mama, sopo mana, mama aku mana gitu. Nah, itu ada nilai keberkahan di dalam tandang gawenya kita di rumah. Kalau kita ngersu loh, gak ada nilai ibadahnya sama sekali Bu. Betul begitu ya? Dapatnya cuma capek aja. Keliru kadang-kala kita ini. Ketika kita sudah tahu banyak ilmu, maka kita melihat orang-orang yang masih belum sampai ilmu hidayah kepadanya, salah semua. Itu keliru besar kita Bu. Kita kerudungnya mau udah menjuntai sampai 2 meter, sampai nyeret segala macam kalau jalan gitu ya. Kita merasa udah paling solihah, karena kita sudah syar'i, udah dapat ngaji kemana-mana. Tetapi kita lihat nih akhlaknya kita, adabnya kita kepada pasangan. Ngamuk kepada suaminya, gondoan. Kepada anaknya kalau ngomong masih nyelekit. Banding-bandingin sama anaknya Bu Joko. Nanti kalau anak kita bandingin kita sama, ada tak Bu Joko di sini? Yang mana? Kalau ada kesamaan nama itu di luar skenario nulis. Gitu ya Bu ya. Kita begitu Bu. Kita maunya kita baik-baik sendiri. Betul kita memperbaiki diri kita. Tapi setelah itu kita terapkan ilmu itu, bagaimana caranya supaya anak kita niru kita, pasangan kita niru kita. Kalau kita semakin jutek di rumah karena kita capek kajian di mana-mana, nggak nyampe ilmu ini kepada mereka. Akhirnya mereka malah dulu enggak mamamu, kakek ngaji kok tambah ngamuan ya. Akhirnya tambah, gak usah ngaji ya, balik ngono gitu, tambah ngamuan medeni kayak mama, kita tambah ngeri kita nanti. Kenapa? Karena di mata kita sudah banyak ilmu kebenaran, ketika melihat sesuatu yang salah, langsung dihukumnya silang begitu. Itu tidak boleh kita lakukan. Justru dengan attitude-nya kita, orang secara tidak langsung tauladan yang kita berikan, akhirnya ngikut dan niru. Ini proteksi dalam keluarga kita Ibu. Kasus Bu, bapak ibunya pejabat Nyon Sewu, sibuk sekali, anak di rumah hanya bersama khadimat. Khadimat itu asisten rumah tangga kita. Les di rumah. Apa yang terjadi? Anak ini kecanduan pornografi yang diajari sama guru lesnya. Ibunya datang nangis-nangis ke klinik sampai geblak-geblak. Kenapa? Sudah kecanduan, sudah adiksi anaknya. Sampai gak bisa sekolah, gak bisa pelajaran, udah gak karu-karuan. Bu, kecanduan atau adiksi itu yang diserang adalah otak kita bagian tengah depan di sini. Itu adalah prefrontal cortex. Apa itu? Itu adalah otak pusat pertimbangan moral baik, buruk, benar, salah, boleh, tidak boleh. Kalau itu sudah keserang, apa yang terjadi Bu? Bisa gak orang mikir ini benar atau salah?
Nggak ngerti, sudah diterabas semuanya. Dan berdasarkan penelitian, kecanduan itu kalau dilihat sama rusaknya otak ini seperti orang kecelakaan mobil dan dia koma. Tapi ini nggak kecelakaan, tapi rusaknya di dalamnya adiksi, kecanduan apapun nih. Mau narkoba, mau pornografi, mau game online, itu kalau dibuka sama rusaknya seperti orang kecelakaan mobil dan dia koma. Parah sekali ternyata. Makanya kenapa anak-anak kadang kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan pornografi. Bener nggak Bu? Disuruh apa nah tadi mah? Apa? Nggak buru-buru dia jalan. Akademik prestasinya jadi menurun, lebih-lebih ibadahnya. Ini yang harus kita proteksi keluarga kita. Boleh apakah nggak boleh kita bekerja? Nanti ada hubungannya dengan peran wanita di dalam Islam. Kita agak lompat-lompat nggak apa-apa Bu ya. Coba saya tunjukkan. Nih Bu. Peran wanita di dalam Islam. Kita ini adalah sebagai diri pribadi, sebagai individu kita. Ada juga sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai anggota sosial masyarakat. Ternyata yang paling besar prosentasenya di dalam Al-Quran adalah kita sebagai istri dan kita sebagai ibu. Kita sebagai diri pribadi dan kita sebagai anggota sosial masyarakat sedikit prosentasenya. Bu, kalau kita ubah prosentase ini bisa dijamin proteksi keluarga kita bocor. Ibu-ibu habis waktunya di kantor, apakah nggak boleh berkarir? Boleh. Selesai kerja, pulanglah Bu kembali ke rumah. Tempat kita adalah di dalam rumah kita. Kita ngantor, pulang, Pak langsung makan-makan ya Pak. Ono undangan koncoku ulang tahun. Gak enak aku lek gak teko sungkan. Duh salah maneh. Gak datang undangan temannya karena sungkan. Tuh, itu kan people pleaser namanya dalam psikologi. Keinginan untuk menyenangkan orang lain, lo ngapain? Kewajiban kita tugas bekerja selesai pulang ke rumah. Enggak, makan-makan dulu. Ngopi-ngopi masih gitu ya. Ngopi-ngopi dulu di mana-mana nongkrong, gak perlu Bu. Sering kayak begitu jalan-jalan ke mall. Aku sekalian belanja iki Pak, seragam. Kayak taklim. Terus lagi sebagai anggota sosial masyarakat tuh arisan, berapa arisan yang kita jadi anggotanya. PKK RT, PKK RW, Bu Mante, kader balita, kader lansia, kader, waduh banyak banget gitu ya. Apakah tidak boleh? Boleh. Bagus itu karena itu panggilan sosial. Tapi yang gak bagus adalah setelah acara itu terus kemana-mana. Makan di mana, pakai baju kembaran, beli yang mengada-ngada foto dan segala macam. Di rumah gak ada makanan, anaknya pulang gojek sendiri. Dari situ awal mulanya anak kecanduan belanja-belanja. Kenapa? Nanti kamu go food ya, papamu pisan tukokno. Bebas kamu mau apa, mama taklim dulu. Loh ya apa sih? Keliru, ada yang keliru di sana. Terus udah cantik mau berangkat taklim, siap dari pagi mau dijemput sama temennya. Suaminya, "Mak gawe nomi dhisik." "Oh ya gak iso, wis koyo ngene gawe mie lah aku mabuk kabeh asem." Loh ya apa sih, Bu? Ada yang salah di kita kalau kita begitu. Karena prinsipnya peran kita yang pertama kalau kita sudah menikah adalah sebagai istri. Kalau kita sudah punya anak adalah sebagai ibu. Apakah nggak boleh jadi anggota taklim? Belum, sangat boleh. Tapi kita tahu prioritas yang mana dulu. Kita kan kadang-kadang gopoh ya sama geng kita ya. Sama komunitas kita. Soalnya kembar-kembaran, tuku seragam. Kan eman gitu ya. Kita pergi kajian kemana gitu ya. Terus nggak pulang-pulang. Kajian soalnya. Dibungkus sama kajian. Tapi pulangnya kita kemana-mana misalnya. Itu yang perlu kita pertanyakan kembali kepada diri kita. Nah itu adalah proteksi yang bisa masuk. Bolong, bocor proteksi keluarga kita. Kita lebih senang di luar rumah dibandingkan kita bersama dengan pasangan dan anak kita. Pasangan dan anak kita titipkan sama mbak di rumah. Nanti kaget terjadi perselingkuhan antara pasangan dengan hadimat. Kan? Banyak begitu. Ketika peran kita bergeser, bocor proteksi di dalam keluarga kita sudah pasti, sudah dijamin akan begitu. Makanya kita harus tahu porsinya. Kita ini apa nih kedudukannya istri? Kita ini apa kedudukannya ibu? Ketika kita berada dalam rumah, jubah yang kita pakai jangan sampai keliru, Bu. Jubah jadi manajer taruh dulu, Bu.
Kabit taruh tuh, kasih taruh di rumah. Jubah yang dipakai hanyalah jubah istri dan jubah ibu. Kalau mertua datang kita tambah lagi jubah sebagai menantu. Jangan sampai keliru. Begitu tertukar fungsinya, maka bisa dipastikan akan terjadi ancaman di dalam keluarga kita. Kita kembali dulu. Yang kedua adalah nilai manfaat. Seberapa besar kita, anggota keluarga kita ini memiliki manfaat untuk orang lain. Terutama kita, terutama ibu-ibu yang sudah hijrah, yang sudah taklim. Seberapa besar manfaat yang bisa ibu berikan kepada pasangan, kepada anak-anak? Manfaatnya lebih banyak buat orang-orang di panti asuhan, di panti jompo. Keliru, Bu. Pasangan kita dan anak kita dulu yang pertama merasakan manfaat itu. Lalu kita ajak semuanya bersama-sama memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi tambah banyak kekuatan manfaatnya. Ini adalah proteksi keluarga kita yang dicirikan sebagai keluarga yang barokah. Keluarga yang barokah adalah keluarga yang diridhoi oleh Allah, yang dijaga oleh Allah. Ketaatannya yang kedua adalah nilai manfaat kita, Bu. Itu yang paling penting. Kita ke sini, Bu. Hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa tiada seorang anak pun yang terlahir kecuali dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Apa artinya? Kalau terjadi sesuatu di anak-anak kita, Bu, itu ada andil campur tangan kita di sana. Karena sudah dijelaskan seperti ini. Anak itu semua terlahir putih bersih fitrah. Di tangan kita dia akan menjadi apapun itu. Bu, Yahudi, Nasrani, Majusi, belum tentu itu adalah agama. Bisa jadi adalah milah atau budaya. Anak kita muslim, iya. Tetapi dandanannya seksi. Betul gitu? Nggak pakai kerudung, biasa aja. Tontonannya, tuntunannya, idolanya mereka siapa? Apakah nggak boleh? Boleh. Karena psikologi perkembangan remaja, gitu kan? Mereka akan menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Nah, bocor lagi di kita nggak tahu dengan siapa anak kita bergaul. Bu, berapa banyak sih yang ibu-ibu ini bisa mengakses ponselnya anaknya? Dikunci beberapa lapis. Nah, kitanya gaptek, nggak ngerti juga gimana caranya, misalnya habis kita. Loh, kenapa anak bisa begitu? Ada yang salah di pengasuhan kita. Sampai anak kita itu nggak punya trust sama kita. Itu siapa yang punya andil? Salah kita, Bu. Karena sudah dituliskan bahwa anak itu semuanya fitrah, di tangan kita dia bisa jadi apapun sesuai dengan pengasuhan kita. Bisa jadi dia nggak Yahudi, nggak Nasrani, enggak, tapi dia mengikuti milah atau budaya mereka. Al-Baqarah 120 insyaallah. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak akan pernah ridho. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Hatta, hingga tattabi'a millatahum, kita masuk kepada milah mereka, Bu. Milah itu apa? Belum tentu agamanya, tapi budaya, kebiasaan yang mereka anut sampai kepada kita. Ini adalah propaganda-propaganda yang sayangnya kita tidak menyadari bahwa ini adalah masalah yang bisa masuk diproteksi selubung keluarga kita. Kita nggak ngeh. Dan Bu, siapa yang memberikan itu ke tangan anak kita? Kita sendiri, Bu. Kehancuran itu kita yang memberikan melalui gadgetnya mereka, betul? Ponsel keluaran terbaru, rumah berwifi. Semuanya pada masuk kamar kalau main ponsel. Ini harus kita ubah, ibu-ibu. Kalau semuanya mau berponsel, kasih kesepakatan jam berapa kita mau berponsel. Jam sekian, di mana tempatnya? Di sini areanya, kita semua berponsel. Mau bapaknya selonjoran, mau ibunya selonjoran, semuanya di sini berponsel jadi satu. Kenapa? Meminimalisir anak melakukan sesuatu yang tidak yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau semuanya masuk kamar, apakah ibu yakin apa yang diakses? Sedangkan kita nggak bisa buka gadgetnya. Seperti kasus yang itu tadi, sudah berlangsung bertahun-tahun anaknya kecanduan, bahkan mohon maaf sudah sampai interkos dengan guru lesnya.
Anaknya perempuan, guru lesnya laki-laki, didatangkan ke rumah tujuannya supaya pinter anaknya segala macam. Bapak ibunya belum pulang. Lesnya pertamanya di ruang tengah, pindah sampai ke kamar. Hadimatnya diam aja. Sampai bertahun-tahun itu yang terjadi, Bu. Dandani nih, seorang Bu. Saya sebagai psikolog dandaninya ngoyo, Bu. Kenapa? Adiksi itu tidak mudah. Apalagi adiksinya berkaitan dengan kebutuhan seksual, nyun sewu, ngapunten. Anak-anak kita, anak berkebutuhan khusus saja, dorongan seksualnya itu hidup dan berkembang. Karena itu fitrah, Bu. Karena itu adalah dorongan mendasar dari manusia. Begitu itu teraktivasi, Bu, apa yang terjadi di otak? Nyandu, kepengen lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Tambah level tinggi, level tinggi, level tinggi. Begitu ditanya, nak, sejak kapan kamu begitu? Awalnya tuh gak begitu, Bu Lea. Awalnya begini. Sejak SD, kelas 6. Sekarang SMP kelas 3 baru ketahuan. Kemana itu ibunya, bapaknya, pertanyaan saya? Bekerja, karir. Apakah tidak boleh? Bu, kita ini seringkali ngomong, papa mama ini kerja keras banting tulang demi masa depanmu yang terbaik. Benar? Kita pilih yang terbaik untuk anak kita supaya masa depannya bagus. Tetapi kita menghancurkan anak kita sendiri tanpa kita sadar. Ketika kita pulang ke rumah, yang kita berikan kepada anak kita sisa-sisa waktu dan tenaga, betul? Sudah capek. Ibu-ibu ketika anaknya mau cerita, itu luar biasa. Kalau ada anak yang masih mau terbuka sama ibunya, cerita sama bapaknya, itu adalah berkah buat kita. Jangan sampai itu berubah. Ibu-ibu masak, anaknya datang, mama, aku tadi di sekolah ya. Lo gak delok, iki lho mama sik masak, iki lho engko apa sih? Salah itu kita, Bu. Kita izin dulu sama anak kita. Ini mama lagi mau menyelesaikan ini supaya kita bisa makan. Mau cerita dulu, apa mau nunggu mama selesai masak, terus nanti kita ngobrol sambil makan. Itu respect, nanti ada di salah satu tahap bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai positive parenting. Respect, menghormati anak kita. Walaupun anak kita belum menghasilkan apa-apa di dalam keluarga kita, respect. Anak cerita, kita masak. Tanya kita ke mereka, Bu, boleh nggak mama nyelesaikan ini dulu atau ngobrol dulu yang mana lebih penting? Kalau dia, wah ini penting, matikan dulu masaknya. Itu urusan nanti nggak apa-apa. Karena itu, Bu, bisa menjadi proteksi di dalam keluarga kita, Bu. Di tengah luar biasa ancaman yang sedang menghadang kita. Kita harus aware dengan semua itu. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi di anak kita yang paling pertama kali, Bu, harus introspeksi siapa? Kita. Bukan cuma ibu tapi bapaknya. Setiap kali ada kasus yang masuk di dalam klinik saya baca kasusnya bla 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 bla. Ustazah, karena banyak sering dapat rekomendasi dari sekolah kasus yang dikirimkan ke klinik saya. Ustazah, boleh orang tuanya datang ke tempat saya? Karena tidak mungkin, Bu, ujuk-ujuk, ini contoh aja. Tidak mungkin ujuk-ujuk anak suka pizza, benar? Siapa yang mengenalkan dia pizza? Siapa yang bikin dia tahu pizza? Kita ada andil di dalam sana. Jadi siapa yang paling pertama kali harus bertanggung jawab adalah kita, sudah jelas. Jadi kalau ada sesuatu di anak kita, kok anakku kok begini, kok begitu? Tanya dulu sama kita. Jangan-jangan ada yang bocor di pengasuhanku. Jangan-jangan ada yang bocor di peranku sebagai seorang wanita muslimah. Cek dulu, Bu. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kita harus tahu kedudukan anak di dalam Islam. Setelah dikatakan bahwa anak terlahir fitrah, di tangan kita lah ada adil dia bisa menjadi apapun, kita cek di pengasuhan kita pun anak bisa menjadi, coba kita lihat. Anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada kita, betul. Anak bisa menjadi perhiasan kita, betul. Kalau anak itu oke, berprestasi, kita bisa jadi, itu perhiasan kita. Kita bangga begitu ya. Kadangkala kenapa sih ada orang tua, contoh kasus ini anak dileskan, kumon, sempoa, balet, bahasa Inggris, renang, panahan, berkuda, lulus ya. Kemudian anak itu mogok sekolah, menolak sekolah. Setiap kali berangkat sekolah dia muntah-muntah.
itu sudah tanda bahwa ada yang bermasalah dengan psikologisnya dia. Dia tidak sanggup dengan tuntutan yang begitu berat dari orang tuanya. Kenapa begitu, Bu? Pasalnya, ketika anak itu berprestasi, orang tuanya oh anakku, gitu ya Bu ya. Dan menandakan bahwa ciri pengasuhannya berhasil. Anakku berprestasi, melejit, dipanggil di sekolah. Ananda, bla 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 bla. Putri dari bapak ini dan ini. Duduknya langsung begini. Anakku, gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Ada juga anak-anak yang tahfidz. Tetapi dia apa, Bu? Tetapi dia nyilet-nyilet tangannya, ada. Itu tangki cintanya anak kita kosong. Karena peran kita habis di luar rumah. Ketika kita pulang ke rumah, kita tinggal sisa waktu dan tenaga. Anak kita kasih sisa-sisa. Padahal kita bilang adalah dia belahan jiwa. Detak jantung, permata hati gitu kan kalau kita ngomong anak-anak kita. Tapi begitu kita pulang ke rumah udah capek, leyeh-leyeh anak kita ngomong, aduh mama ini capek disuruh, aduh kamu jangan cerita aneh-aneh. Mama tuh di kantor tuh, kalau ya apa sih? Katanya kerja keras untuk anak, begitu pulang ke rumah anaknya minta waktu kita ngomong kayak begitu. Itu tanda bahwa kita tidak matang secara emosi sebagai orang tua. Bu, pengasuhan orang tua kepada kita bisa jadi menjadi trauma pengasuhan di kita. Yang kalau tidak kita putus mata rantainya akan memberikan luka batin lagi kepada anak kita. Orang tua yang biasa berteriak kepada anaknya, kontrol emosinya rendah. Berdasarkan penelitian, bisa jadi dulu ketika dia dibesarkan suaranya tidak pernah didengarkan oleh orang tuanya. Pendapatnya tidak pernah diminta dan diindahkan oleh orang tuanya semasa pengasuhan orang tuanya. Munculnya begitu sekarang. Sama anaknya gak telatenan. Wow, gitu. Apalagi anak-anak yang balita gitu ya. Anaknya tantrum, ibunya melok tantrum. Terus ya apa ini? Bingung kita. Ya. Anaknya lagi tantrum, ibunya begini. Astagfirullahaladzim, sabarlah. Kita sedang mengajarkan ketidaksabaran kepada anak kita. Walaupun dibungkus dengan istighfar. Jadi kita putus mata rantai. Kalau dulu kita pernah dibesarkan Yun Sewu dengan luka pengasuhan. Selesai sampai di kita, di anak-anak kita. Kita asuh dia dengan pengasuhan yang jauh lebih positif dibandingkan kita dulu. Anak menjadi perhiasan. Anak adalah tabungan kita, Bu, kelak. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Karena salah satu amalan yang tidak terputus adalah anak soleh yang mendoakan kita ketika kita sudah di liang lahat, Bu. Bu, kira-kira kalau nanti kita nggak ada, Bu, anak kita doain kita nggak, Bu? Tanya sama diri kita sendiri. Pernah nggak anak kita ini diajak untuk berdoa, mendoakan neneknya, kakeknya? Kita sendiri yang doa-doa anak kita nggak pernah kita kasih tahu. Kira-kira nanti siapa yang doain kita? Itu pertanyaan mendasar. Karena itu adalah salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita di sana. Sudah siap belum kita? Sudahkah kita menyiapkan anak-anak kita ke sana? Bu, kita ini sampai sekarang ini ketakutan kita masih pada tahap dunia. Kita takut anak kita nggak bisa matematika. Kita takut anak kita nggak ranking 1 di sekolahnya. Kita takut anak kita di bawah KKM nilainya. Tapi kita tidak takut anak kita akhlaknya nggak karuan sama kita. Kita biasa aja pura-pura nggak tahu. Anak kita nggak pakai hijab keluar rumah, kita mah biasa aja. Udah saya kasih tahu boleh ya? Ya sudah. Duh, ada yang salah di situ kita. Kok bisa anak itu nggak pakai hijab? Ya apa pengasuhan kita ini? Bagaimana kita mengenalkan nilai-nilai tauhid kepada anak kita? Bagaimana kita mengenalkan An-Nur 31 Al-Ahzab 59 karena kita julurkan sampai menutupi dadamu supaya kita mudah dikenali kalau kita muslim, supaya kita terjaga marwahnya. Kapan kita kenalkan itu? Anak kita suka kita pakaiin baju gemes-gemes, lucu-lucu. Lah, anak kecil mungkin boleh, tapi kelamaan kita terbiasa begitu, anak-anak punya pola, akhirnya memilih pakaian. Ada andil kita nggak di sana? Ada andil kita di sana. Kita repot di rumah, anak kita duduk-duduk aja. Anak kita nggak pernah kita minta untuk kita ajak. Yuk, bikin ini yuk. Bu, anak kita bukan diceramain, bukan. Bukan disuruh, bukan.
Itu gaya pengasuhan, gaya komunikasi yang salah. Merintah, menunjuk, menuduh, menyalahkan. Mengajak. Besok kita bikin ini ya. Besok kita bikin ini ya. Tolong ya mbok disapu. Waduh, akeh gak disapu nih Bu. Kalau disapu juga nyapunya udah gak bersih. Kenapa? Kita punya hadimat. Ngapain anakku capek sekolah full day, gak usah dia bersihin rumah, dia duduk manis aja. Salah kita Bu. Kita tidak menyiapkan anak kita menjadi istri dan menjadi ibu. Bu, sekalipun kita punya hadimat, komandonya ada di kita, betul? Kita paslah bongkoan sama hadimat kita, sama rewang kita, asisten kita. Habis rumah kita Bu, kalau kita begitu, kita adalah komandonya di sana. Kita harus mulai latih itu keadaan anak-anak kita. Kita ajak anak kita merasakan aktivitas yang ada di dalam rumah. Anak penyejuk hati, capek pulang ke rumah lihat anaknya, seneng. Capek pulang ke rumah lihat anaknya berulah, ada panggilan dari sekolahan, sumpah. Itu adalah anak sebagai fitnah atau ujian. Sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anak bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian, bisa. Karena apa? Karena ada di tangan kita. Karena semuanya terlahirnya bersih, fitrah. Kenapa sih kok kita yang disalah-salahin? Ya karena kita yang mengasuh, Bu. Kenapa nggak bapak-bapak juga salah, Bu? Sayangnya nggak ada di sini. Kalau ada di sini, bapak-bapak juga kita kasih dia materi-materi tentang parenting. Kita dulu yang belajar. Kembali ke sini, Bu ya. Kalau ada peran kita, Bu, kita lihat di sini. Kalau ada proteksi yang bocor di dalam keluarga kita, ada anak yang berulah dan segala macam, kita cek ada peran kita yang porsinya tidak sesuai dan keliru. Habis waktu kita di kantor, habis waktu kita arisan di majelis taklim, kesana kesini baksos, kesana kesini. Peran kita sebagai istri, sebagai ibu, sisa-sisanya aja. Proteksi kita bisa bocor di sana, monggo dicek nanti. Nah ini, apa yang perlu kita lakukan? Kaidah-kaidah mengasuh anak kita prinsipnya seperti ini. Yang pertama adalah memelihara fitrahnya, al-muhafadzah. Fitrahnya tadi apa Bunda? Suci, bersih. Maka kita jaga fitrah itu ketika kita mendampingi anak kita, membersamai anak kita, ngomong anak kita, tidak boleh kita nge-label anak kita. Apalagi kita ngomong-ngomong yang negatif tentang anak kita. Kadang-kala ada nenek-nenek yang lupa gitu ya. Anak sopo, erongnya pesek loh ya apa sih? Cucunya sendiri lupa. Guyon ngudangnya, tapi itu tidak baik, tidak memelihara fitrah anak, tidak respect kepada anak. Kita juga begitu. Kamu itu ya sudah mama besarkan, sekarang kamu begitu. Kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menjadi doa buat anak-anak kita sendiri, Bu. Tarik sekali. Tarik sekarang kalau ibu-ibu pernah ngomong sesuatu yang itu tidak baik untuk anak kita, Bu. Kata-kata kita ini mujarab, Bu. Apa yang kita ucapkan bahaya. Kalau di dalam psikologi, Bu, apa yang kita ucapkan berulang dan berulang, diterima oleh pikiran, diterima oleh otak, masuk mengendap ke bawah sadar kita, akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Dan cara kerjanya pikiran bawah sadar kita ini adalah autopilot. Dari pengalaman hidup kita sepanjang hidup dari kanak-kanak sampai sekarang, semuanya masuk di bawah sadar kita. Semuanya menjadi autopilot. Contoh sederhana, ibu-ibu, karena kita ini udah biasa naik motor atau naik mobil, kita mau pergi misalnya ke kantor gitu ya, kita udah gak pernah pakai mikir lagi. Setir, berangkat, udah nyampe kantor. Lah, wis nyampe, bener gak? Itu kerjaan pikiran bawah sadar, autopilot. Kalau kita baru belajar mobil, belajar motor, baru pindah ke kantor baru, pasti kita naiknya pelan-pelan. Nanti habis ancer-ancernya ada pohon beringin, nanti belok kanan, ada Indo. Begitu? Tapi ketika sudah masuk ke bawah sadar, karena diulang sama bertahun-tahun, menjadi autopilot. Dan itu yang terjadi di anak-anak kita. Kita biasa ngomong anak kita, kamu itu males, kamu itu. Loh, males temenan lama-lama. Kamu itu kok gak berprestasi sih di sekolahan? Prestasimu itu loh gak ada di sekolahan. Loh, diulang lagi. Anaknya akhirnya tidak berprestasi. Karena dia terima sebagai sebuah kebenaran kalau aku ini tidak berprestasi. Ada waktu yang itu pantang bagi kita, Bu. Terutama kalau kita ngomong-ngomong gak bagus tentang anak kita, Bu. Pantang sekali kita marah sama anak kita. Berantem sama anak kita. Ngomong yang gak bagus sama anak kita. Menjelang dia tidur. Kenapa begitu? Begitu orang tidur, seret.
liep-liep, semua tadi masuk ke pikiran bawah sadar. Jadi autopilot menjadi sebuah kebenaran. Maka apa yang terjadi kalau misalnya kita udah kadung seharian tadi berantem sama anak kita, selesaikan segera, minta maaf, clear sebelum dia berangkat tidur. Itu yang harus kita lakukan, Bu. Karena begitu tidur, masuk ke bawah sadarnya, diterima sebagai sebuah kebenaran kalau dia adalah anak yang kurang ajar misalnya. Anak yang gak berprestasi, anak yang malas. Maka dia akan meyakini bahwa dia begitulah adanya. Ini konsep diri, Bu. Anak-anak kita virus LGBT, pornografi, porno aksi, ya, dan berbagai macam kecanduan-kecanduan yang lain itu karena seseorang tidak memiliki konsep diri, alias konsep dirinya negatif. Tidak memiliki rasa berharga. Kenapa begitu? Karena dia tumbuh di dalam keluarga yang dia merasa tidak dicintai, Bu kasus, Bu. Anaknya orang mampu. Bapaknya sama ibunya di dalam ruangan, di dalam sesi family terapi, di dalam klinik saya. Papa udah kasih semuanya sama kamu, yang paling mewah, paling canggih, paling baru. Mamanya juga ngomong kayak begitu. Tapi anaknya ngomong apa, Bu? Anaknya ngomong gini, apa sebetulnya yang kamu rasakan? Saya bilang begitu. Saya ini merasa tidak dicintai, Bu Lea. Dia merasa tidak dicintai. Apa yang terjadi, Bu? Bapaknya langsung berdiri. Kok bisa kamu? Papa kurang apa? Ibunya juga begitu, Bu. Dari potret miniatur di dalam ruang family terapi, Bu, kita tahu bagaimana dia dibesarkan, Bu. Begitu yang saya lihat, amati sel bertahun-tahun di dalam ruang praktek saya, Bu. Suami istri berantem, gak barokah keluarga kita, Bu. Dasim seneng, Dasim. Tahu Dasim siapa? Iblis yang levelnya itu paling di atas gitu. Kenapa? Karena dia berhasil mencerai-beraikan keluarga. Memang itu yang ditunggu, Bu. Jangan mau kita. Itu kasus-kasus yang terjadi dan itu nyata. Kita merasa sudah mencintai anak kita dengan segala macam fasilitas, tapi ternyata dia kosong, merasa tidak dicintai. Disitulah proteksi akan bocor di dalam keluarga kita. Dia akan lebih nyaman sama temannya, lebih trust sama temannya, habis waktunya sama teman-temannya, curhat-curhat sama teman-temannya. Kalau temannya bagus, kalau temannya ngajakin yang enggak, mau enggak dia? Mau. Orang dia udah trust sama temannya, kayak yang ini anak les sudah trust sama gurunya, diajak apa-apa, apakah kamu tidak tahu nak kalau itu berdosa? Ya tahu, Bu ya. Tapi karena udah nyaman, dia itu saya anggap kakak saya, dah sudah selesai. Dan daninya itu yang lama. Apalagi yang kedua, Ibu, memberikan arahan yang jelas. Sudah nggak kita memberikan arahan ke anak kita? Kadangkala kita ini lupa, ini nanti masuk di rules, ada aturan-aturan. Kadangkala ketika kita ini waras gitu ya, semua handphone ditaruh, dia ada yang main handphone, kita mau mainan, mau ngobrol. Gitu. Tapi ketika kita repot, Bu, anak kita kasih ponsel, nonton ya, sebentar, mama masih repot. Itu yang seringkali terjadi tanpa kita sadar. Ada arahan yang tidak jelas, membingungkan. Belum lagi bapaknya begini, ibunya begini, neneknya begitu. Kalau di dalam rumah ada banyak pengasuhan buat anak kita. Bu, cepat-cepat selesaikan itu. Karena itu bisa membuat proteksi kita jadi bocor. Yang selanjutnya adalah mengembangkan potensi. Ketika kita membersamai anak kita di dalam parenting positif, Bu, fokus sama potensi lebihnya. Kadangkala kita yang kita fokuskan adalah nilai yang di bawah KKM. Lu yuk gimana, Bu? Percaya deh sama saya. Setelah diremedi berkali-kali, Bu, KKM Bunda. Kenapa kalau nggak KKM bahaya sendiri buat sekolahnya? Jadi setelah melewati masa remedi dia akan KKM. Seperti yang saya bilang tadi, anak dileskan segala macam supaya tujuannya adalah bagus prestasinya. Prestasi yang lain, potensi yang dia punya tidak kita lihat sama sekali, Bu. Ketika kita fokus pada yang negatif, yang positif kelihatan enggak? Anak kita pinter, akhlaknya, olahraganya bagus, dia adalah anak yang penyayang, dia adalah anak yang empati. Kalau kita sakit dia ngerti bikinin tes segala macam. Tapi matematikanya nggak bagus, bahasa Inggrisnya ampun-ampun, IPA-nya malah nggak karuan, Bu. Yang kita lihat fokus bingung kita ke sana. Betul? Berarti kekhawatiran kita masih berada pada taraf do
dunia, Bu. Ketakutan akan pencitraan kita. Lho ya apa lek anakku dikira gak iso matematika, isin lah mamae iki. Udah, ya apa sih? Lebih seneng anaknya yang keluar nggak pakai kerudung, anak yang kalau ngomong sama orang tuanya bikin ngelus dodo, malah lebih milih yang kayak begitu kah? Dibandingkan ilmu pengetahuan, Bu. Saya sampaikan pada klien saya, ustazah, guru-guru di sekolah itu tidak menguasai semua materi pelajaran, betul? Karena jurusannya kuliahnya matematika ya matematika, Bu. Biologi ya biologi. Anak kita jejelin supaya bisa semuanya. Ngapain kita begitu? Itu yang perlu kita ubah sekarang. Penting mana nih kita selamatkan anak kita? Itu harus menjadi PR kita yang sekarang. Fokus pada potensi anak. Apakah nggak boleh lihat sama kelemahannya? Boleh. Tetapi jangan sampai mata kita tertutup potensi lebihnya dia apa. Karena begitu potensi lebihnya tidak kita lihat, Bu, habis itu semuanya. Malah nggak punya potensi apa-apa. Lalu apa? Kita lakukan secara bertahap. Kita dakwah kepada anak kita, kita syiar kepada anak kita. Jangan dukur-dukur. Ini contoh. Kadangkala ada anak yang menganggap sholat itu sebagai beban. Kok wis isa ya mayo, cepet deh mah. Ya apa sih? Sholat kok walalah kok wis magrib to ya iki mau kadang-kala gitu. Loh ya apa sih? Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan sholat kepada anak kita ngomong, sholat. Kalau nggak sholat kamu masuk neraka, kamu disiksa. Kamu tahu nggak siksanya neraka itu? Oh menyala-nyala. Loh ya apa sih? Kita lagi meden-medeni loh kalau mendidik anak kita. Kenapa kita tidak sampaikan bahwa sholat nak? Karena Allah perintahkan ke kita sholat. Allah tunggu, Allah kasih balasan kalau kita sholat. Itu nanti itu justru lebih bagus anak. Oh, iya ya Maya. Kita dendeni anak kita. Kita weden-wedeni anak kita. Terpaksa nggak Bu kira-kira? Terpaksa. Bu lebih milih anak takut apa anak taat? Taat. Betul ya Bu ya? Kalau takut ada kita, begitu nggak anak kita, wah bebas. Tapi kalau taat Bu, ada kita nggak ada kita, dia tahu bahwa Allah Maha melihat, mau sembunyi dimanapun Allah pasti tahu. Itu akidah, itu tauhid yang perlu kita tanamkan. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir, tapi ini adalah yang emas, keharusan yang harus kita lakukan. Tu'alimu bisobri wabil hub. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Bu, hari-hari ini banyak bunda-bunda yang kesabarannya setipis tisu dibagi dua. Benar? Benar ya Bu ya? Kesabarannya setipis tisu dibagi dua Bu ya. Gitu. Kenapa? Karena udah habis, capek waktunya, lelah di kantor. Betul begitu? Lelah ngurusin masyarakat, ngurusin warga. Gitu. Itu yang terjadi di kita. Ada peran yang keliru di kita, itu harus kita perhatikan. Nah, nih Bu. Apa yang harus kita lakukan Bu? Kita harus jadi orang tua yang nyamar. Nah gitu Bu. Apa itu dalam pengasuhan kita? Nyaman, aman, menyenangkan, melibatkan, antusias dan ramah. Kalau ada anak cerita antusias Bu. Walaupun itu acting. Oh gitu. Terus ya apa tadi? Apa? Jangan sambil lalu. Nanti di akhir itu biasanya anak akan tanya begini. Terus siapa Mama menurut Mama? Ciri kalau kita tidak antusias menyimak, itu kita akan begini. Wes ngono iku lah pokoknya. Ya apa sih? Ya wes ngono iku ya apa? Kalau kita menyimak anak kita cerita, ketika dia terus gimana Ma? Kita rangkum. Kalau menurut Mama nih ya, karena Mama pernah punya pengalaman jadi remaja. Dulu kan Mama juga remaja nih. Kalau Mama ini begini, nah itu tanda bahwa kita menyimak dan kita menyenangkan bagi anak kita. Maka anak kita akan trust sama kita ketika dia percaya sama kita. Kalau dia nggak percaya sama kita Bu, anak kita pasti menyimpan banyak rahasia di kita. Dan tunggu saja bom waktu. Meledak akan terkaget-kaget kita nantinya. Nyaman. Lalu apa yang kita lakukan sebagai ibu, sebagai orang tua? Jadi role model Bu. Jadi uswatun hasan, jadi teladan dulu. Bu nggak penting ngomong, nggak penting kita ceramain anak kita. Tapi kasih contoh aja dulu yang pertama. Supaya anak kita itu sayang sama kita. Kita sayang nggak sama mereka? Sayang nggak kita sama pasangan kita? Supaya anak hormat sama kita, hormat nggak kita sama orang tua kita, sama uti akungnya, sama kakek neneknya? Itu Bu. Kadang-kala anak-anak dengar, di contoh nih, kita ngerasani, lah yo, ibumu itu loh, ya apa sih? Mah, Pak, mbakmu itu, ya apa sih? Kita mengajarkan secara tidak langsung kepada anak kita bahwa berselisih kita dengan keluarga kita. Itu celah bagi anak kita menyelisih kita.
Kita nggak hormat sama anak kita, Bu, itu cerminan nanti anak kita juga akan melakukan hal yang sama kepada kita, tinggal tunggu waktunya aja. Jadi role model yang pertama. Yang kedua apa? Responsible. Kita harus menjadi ibu yang profesional. Tak ubahnya ketika panjenengan profesional di kantor. Kadang-kadang di kantor kita profesional banget. Begitu pulang ke rumah, Bu, kita acak-adul menjadi ibu. Acak-adul kita menjadi istri, Bu. Keliru kita, Bu. Kalau misalnya boleh, saya kan udah capek di kantor. Lah, pilihan bekerja itu kan pilihan panjenengan sendiri yang sudah disepakati bersama. Lah, menikah kan juga pilihan jenengan semua, masa pilihan saya, gitu. Lah, punya anak kan juga ulahnya panjenengan sendiri, kan begitu ya. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab yang muncul dari pilihan-pilihan kita, Bu. Ya, kita harus bertanggung jawab di sana. Lalu selanjutnya apa? Rules yang tadi saya bilang, Bu. Ada aturan nggak di rumah kita? Ada aturan tertulis nggak? Kalau nggak tertulis, ada aturan yang disepakati nggak sama orang-orang di rumah kita? Kalau misalnya nggak ada aturan tentang ponsel, tiba-tiba ketika kita kesel kita rampas ponsel anak kita, itu salah, Bu. Anak nggak pernah tahu loh, memangnya ada aturan jam segini nggak boleh main ponsel. Salah kita. Harus bikin aturan dulu. Kita mulai minggu depan, kita gini ya, sepakat semuanya satu keluarga. Libatkan anak, kalau anak sudah bisa diajak diskusi supaya dia merasa berharga di dalam rumah kita. Kadang-kadang anak nggak kita ajak ngomong, Bu. Untuk pilih tempat liburan aja anak nggak kita ajak ngomong kadang-kala. Padahal kita perlu melibatkan supaya dia merasa berharga di dalam rumah itu. Anak yang tumbuh dengan rasa berharga, rasa dicintai, konsep dirinya akan positif, Bu. Kenapa? Karena dia merasa dia dibutuhkan. Kemudian respect yang tadi saya sampaikan. Kita harus menghormati anak kita sekalipun dia belum bekerja, semua biaya hidupnya masih dari kita, tapi kita wajib menghormati mereka. Kenapa? Sebab dengan cara itulah kelak dia akan menghormati kita sebagai orang tuanya. Pernah nggak kita nih ngerasani anak kita ke orang lain? Berhenti sampai sekarang, berhenti di sini, Bu. Cerita sama Bu Joko. Bu Joko itu siapa sih kok saya panggil bolak-balik gitu? Tangga saya ada, Bu. Yang mana sih Bu Joko? Ngapunten ya, Bu ya. Terus ganti Bu Bambang, wes ada tak Bu Bambang di sini? Gak ada ya? Bu Bambang. Curhat sama Bu Bambang. Lah yo, anakku iku lho, ya apa sih? Mencurhatkan anaknya melakukan sesuatu yang kurang bagus kepada orang lain. Salah, Bu. Yang gak suka sama kita tepuk tangan. Yang suka sama kita mah biasa diam aja, gak akan banyak membantu. Percaya sama saya, Bu. Dan menegur anak di depan umum itu ciri kita tidak respect sama anak kita. Ada tamu di rumah kita, anak kita keluar gak pakai kerudung, pakai celana pendek. Loh, ya apa sih kamu itu? Di depan tamu, Bu. Kita tidak menghormati anak kita, Bu. Sekalipun yang kita lakukan adalah betul menegur anak kita, tapi caranya tidak ma'ruf. Di Islam tidak begitu, Bu. Di Islam itu baik dan benar. Caranya juga harus benar. Maka buru-buru kita ikutin. Sebentar ya, jeng, sebentar. Kakak, dek, mbak sini. Langsung dibawa ke kamar. Jangan diomelin. Nak, maaf, mama sedang ada tamu. Ya Allah. Kalau mau keluar pakai yang panjang, pakai hijab. Kalau di dalam aja pakai begini, nggak apa-apa. Kita kasih pilihan begitu alternatif. Itu harus kita lakukan, Bu. Negur anak di depan teman-teman nggak boleh sama sekali, Bu. Itu kita sedang menghancurkan harga diri anak kita. Apa yang terjadi? Anak kelak bisa dendam sama kita. Kelak ketika ada tamu, Bu, ketika kita ngomong anak kita akan begini. Masa? Kapan mama begitu? Loh, apa sih? Terus salah citra kita, gitu kan? Enggak tuh mama nggak pernah loh. Ada anak yang begitu kadang-kala. Kita lagi ngobrol, ikut ngobrol. Nah, itu ciri sebetulnya. Lalu apa? Reward, jangan lupa Bunda. Nah, kalau kita ngasih reward kadang-kala ketika kita sudah belajar parenting ya, semua kita rewardin gitu ya. Harus diapresiasi, tapi apresiasi nggak boleh keliru. Kadang-kala kita memujinya berlebihan. Nggak sesuai dengan faktanya. Ketika kita memuji anak kita atas apa yang dia lakukan itu kebaikan, sesuai porsinya dan tunjukkan evidence-nya. Alhamdulillah ya Allah, hari ini mama lihat sepatunya sudah dikembalikan di tempatnya. Anak hebat, mama bangga. Sepatunya sudah dikembalikan di tempatnya, betul.
Masya Allah hebat anak soleh mama ini luar biasa. Karena dari apanya yang bikin dia begitu? Paham gak maksud saya? Jangan peres, jangan asal, tapi sesuaikan. Kadang-kala kita lupa mengapresiasi, tapi kalau dia salah kita bunyi-bunyikan bolak-balik. Itu keliru Bunda. Itu yang harus kita lakukan. Bu, ketika kita sudah hijrah ke majelis-majelis ilmu seperti ini Bu, justru cobaan ujian itu akan datang lebih banyak kepada kita dari orang-orang penting di hidup kita, keluarga kita. Kenapa? Karena Allah sudah tulis di Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira ketika kamu sudah mengaku beriman, kamu tidak diuji? Ketika kita sudah ngomong, ya Allah saya hijrah, ya Allah sudah, fafiru ilallah saya kembali kepadamu, ikut majelis taklim kemana-mana. Bu, ujian itu datang dari orang dekat kita. Dan itu sudah disampaikan begitu. Pasangan kita, anak kita Bu. Kenapa? Supaya itu adalah lahan dakwah kita yang pertama kali Bu. Bukan kesana-sana, bukan ngurusin warga, masyarakat, yatim duafa. Apakah itu kita urusin? Iya. Tapi yang pertama ini. Supaya cepat-cepat kita pulang ke rumah. Menyesuaikan peran kita lagi. Pulang masuk ke dalam rumah. Bu, tempat kita ada di dalam rumah Bu. Boleh kita bekerja, selesai bekerja pulang kita ke rumah. Boleh kita arisan, pulang arisan kita pulang ke rumah. Secukupnya saja. Kenapa Bu? Begitu peran kita sebagai wanita Islam itu tidak sesuai dengan Al-Quran, siap-siap proteksi di dalam keluarga kita itu bocor dan masuklah berbagai macam ujian, fitnah dan propaganda sekarang ini di luar sana. Saya punya prinsip begini. Kedekatan berbanding lurus dengan kemudahan. Gitu nggih. Kalau kita dekat sama pimpinan mau cuti bolak-balik izin ya Kak Popo. Saya besok agak terlambat. Oh iya Kak Popo karena dekat. Sama teman ya begitu. Aku sih tak pinjam mobilmu dulu. Iya pakaian. Gitu kan? Kenapa? Because of dekat. Because of relationship, good relationship gitu. Kedekatan berbanding lurus dengan kemudahan. Kalau kita merasa masih sulit mengasuh anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita, maka sudah bisa dipastikan jarak kita terlalu jauh dengannya. Maka yang kita lakukan pertama adalah kita tempuh dulu jarak itu. Dekat dulu dengan anaknya, nyaman dulu dia, trust dulu dengan kita, baru apa yang kita sampaikan itu akan mudah dia lakukan. Begitu ya Bunda ya, ini dakwah kita di keluarga ya. Jadi pulang dari sini dapat ilmu dari majelis mana-mana, ngelihat semuanya salah, jangan. Haram. Terus nggak mau lagi bergaul sama temennya yang kudungnya sudah diubet-ubet no. Aduh haram itu gak oleh. Aduh pono unta gak oleh, gak main. Aduh jangan gitu. Itu justru lahan kita sebetulnya. Ada yang masih begitu. Kadang-kadang kita sudah merasa paling syariah gitu ya. Kudungnya sudah mulai bererong meter gitu ya. Melok taklim nanti aku paling syariah. Belum tentu. Seberapa manfaat ilmu kita yang kita dapatkan? Tadi katanya Ibnu Taimiyah, semakin bertambah ilmu semakin membuatmu takut dan taat kepada Allah, dan semakin membuatmu baik kepada sesamanya, lisannya baik, perilakunya baik. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Itu adalah dakwah kita kembali kepada keluarga. Begitu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab? Iya.
Ya. Mungkin mohon izin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi Ustazah boleh sampaikan terkait wanita pesan-pesan wanita kalau dari ibu dan istrinya lebih baik berada di situ. Itu gimana dengan yang memang terdapat yang katanya baiknya kita memberdayakan diri kita sendiri dulu, itu nanti katanya bisa lebih Ya, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi apa namanya kedekatan anak dengan orang tua. Untuk usia saya sekarang masih kelas 5 SD. Alhamdulillah sih masih cinta sama orang tua. Cuma kadang ada saat-saat tema-tema tertentu yang cerita ke ibunya, tapi kan dengan cerita ke ayah. Padahal itu maksudku harusnya bisa dinasehatin sama ayahnya. Begitu juga sebaliknya kalau sekarang mereka cerita ke orang tapi ya dan sayangnya itu beda gimana ya Mas? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Ya, membahagiakan diri sendiri dulu, betul Bu. Ini termasuk di mata kuliah yang saya ajar. Saya kebetulan khusus ngajar mata kuliah konseling, psikoterapi dan healing di kampus itu. Dan yang saya ajarkan itu adalah manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi holistik. Saya ngajar holistik Bu, penyembuhan holistik dan segala macam. Ketika kita belum fulfill sama diri kita tidak mungkin memberikan itu kepada orang lain, kan begitu ya? Kalau kita ini belum punya cinta untuk diri kita, gak ada cinta yang bisa kita kasih kepada orang lain, kan begitu? Itu sama halnya mengada-ngada, sama halnya kayak kita gak punya uang nih, teman kita minjem duit ke kita, yang kita kasih seadanya yang kita punya. Apakah kita mau utang untuk teman kita? Itu namanya mengada-ngada, ngadi-ngadi, itu namanya kita dolem sama diri kita sendiri. Dolem sama orang lain aja gak boleh, apalagi dolem sama diri kita sendiri. Mengada-ngadakan itu tidak boleh. Jadi kalau kita belum punya banyak cinta, yang kita bagi, nggak bisa kita bagi cinta itu. Maka kita fulfill dulu diri kita penuhi diri dulu kita dengan apa? Dengan berdamai. Berdamai dengan apa? Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan diri kita, istighfar kembali kepada Allah semuanya. Ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, jadi begini Bu, di dalam psikologi perkembangan manusia, setiap fase perkembangan usia, itu ada tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Apa maksudnya? Setiap tahapan usia, misalnya anak usia 1 tahun, tugas perkembangannya adalah berjalan, kan begitu ya? Bicara berapa kata. Kalau dia tidak bicara pada fase usia itu, akan menjadi PR pada fase usia selanjutnya, sama kayak kita. Bayangkan kalau kita banyak PR dikerjakan nggak kira-kira? Aduh, PR Bu Lea, yang ini aja udah banyak kan begitu. Jadi setiap usia kita itu sudah ada tugas perkembangannya sendiri. Ketika sudah memutuskan untuk yes, aku menikah. Artinya fase perkembangan kita, tugas perkembangannya adalah tugas perkembangan menikah. Di dalam pernikahan. Dan selanjutnya ketika kita sudah hamil, berarti tugas perkembangan kita selanjutnya adalah sebagai ibu. Kalau kita masih belum selesai dengan masa lalu kita, cepat-cepat diselesaikan. Kita belum fulfill, nggak fulfill nanti. Seperti yang saya bilang tadi, kita putus mata rantai, selesai di sini. Kita dibesarkan dalam keluarga Nyun Sewu yang mungkin kurang beruntung, tidak harmonis, gitu ya pernikahannya. Kenapa sih Bu? Kita ini berupaya supaya pernikahan kita harmonis, Bu. Anak-anak kita memodel relasi laki-laki dan perempuan dari pernikahan orang tuanya. Bagaimana dia memilih jodohnya dari orang tuanya. Bagaimana ayah memperlakukan ibunya untuk anak perempuan. Bagaimana ayah memperlakukan ibunya, anak laki-laki melihat itu semua. Sehingga nanti itu diterapkan di dalam pernikahan. Kalau kita dibesarkan dalam keluarga yang pernikahannya Nyun Sewu, mohon maaf, disfungsional, kalau kita sampaikan dalam psikologi, disfungsi, tidak berfungsi sepenuhnya, maka kita akan melihat model-model yang itu menyakitkan di kita. Yang kalau tidak berdamai kita dengan itu, luka batin itu akan kita bawa ketika kita menikah. Contoh, ada kasus Bu Fitri. Seorang suami yang datang ke klinik mengatakan, Mbak Bu Lea, kayaknya istri saya gangguan jiwa.
Loh, kenapa Pak begitu? Bu Lea, minggu lalu Bu Lea, istri saya tiba-tiba histeris. Histerisnya gimana Pak? Tiba-tiba handphone itu dibanting, semua dia lempar-lemparkan. Kenapa Pak begitu? Sebelumnya pernah begitu? Enggak pernah begitu sebelumnya Bu Lea. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu suaminya buru-buru mau ada acara entah ke kantor entah kemana. Suami itu mandi, selesai mandi handuk itu dilemparkan. Maksudnya adalah disamperno, beleset. Istrinya pas muncul di depan pintu Bu, kena muka istrinya. Seketika itu istrinya wajahnya berubah, dia lempar balik handuknya, dia tendang itu, dia buang. Nah suaminya kaget-kaget, Mama kena apa Mah? Gitu. Rupanya lemparan handuk yang mengenai wajahnya adalah trigger masa lalu di masa kecilnya. Ketika istrinya datang ke klinik saya tanyakan, apa sebetulnya yang pada saat itu terlintas dalam pikiran panjenengan Bunda? Gak ngerti Bu Lea, tiba-tiba ketika itu handuk ada di muka saya. Saya marah, saya merasa tersinggung, saya merasa terhina, saya merasa dilecehkan. Loh, hanya karena handuk bagi kita. Ternyata ada cerita di sana ketika masa kecil ibunya disambleki bapaknya pakai handuk. Dan dia ngumpet di bawah meja ngeliat ibunya digituin, dia gak bisa apa-apa. Dia mengutuki dirinya dan marah kenapa dia gak bisa bantu ibunya pada saat itu ibunya disambleki sama bapaknya pakai handuk. Paham sampai sini ya? Berarti dia belum berdamai dengan masa lalunya. Trauma itu masih dibawa sampai sekarang. Dan ketriggernya baru setelah 15 tahun menikah. Karena sebelumnya gak pernah meleset yang namanya handuk itu Bu. Takut yang dilalah gitu ya. Akhirnya gak jadi berangkat suaminya ke acara itu. Alhamdulillah suaminya suami yang baik Bu. Yang sayang kepada istri. Kemudian akhirnya apa? Terapi dulu Bu. Disembuhin dulu traumanya. Setelah itu baru terapi pernikahan bersama dengan pasangannya. Forgiveness terapi. Biasanya begitu di sesi di klinik saya. Itu yang terjadi. Maka ketika kita belum selesai, cepat kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ngomong sama diri kita sendiri, sering-sering dialog sama diri kita sendiri. Diriku, apa sih sebenarnya yang kamu rasakan? Itu sering-sering ngomong begitu. Sebetulnya kalau ada waktu kita bisa sesi self healing sebenarnya ya. Biasanya saya isi dengan acara seperti itu. Supaya apa? Bu, supaya kita selesai dengan yang sudah lampau. Kita hidup di sini dan sekarang. Siap kita memberikan energi, tenaga, pikiran kita untuk pasangan dan anak kita. Karena sekarang hidup kita di sini sudah bukan jadi anak-anak lagi kita. Anaknya tantrum. Pernah nggak begitu ya? Anaknya tantrum. Minta ini, minta itu, kosel-kosel. Ibunya ikut tantrum. Tantrumnya ibunya nggak kosel-kosel. Enggak, tapi melotot matanya. Sini Mama kamu lah ya apa sih gitu. Kalimat pertama yang keluar harus digarisbawahi. Ojo ngisin-ngisini Mama. Kenapa kata-kata itu keluar? Karena begitu anaknya begitu, orang akan menilai kayak iso didik anaknya, betul? Terluka ketika kita merasa tidak bisa mendidik anak kita. Kenapa? Karena bisa jadi kita dibesarkan dalam keluarga yang ekspektasi itu tinggi bagi kita. Sehingga tidak bisa kita melakukan kesalahan, tidak ditolerir oleh orang tua kita dulu ketika kita tidak berprestasi. Itu bisa jadi Bu, sekarang masih kita bawa luka-luka pengasuhan itu. Maka harus selesai kita dengan semua itu, selesai sampai di sini. Itu yang pertama. Gitu ya. Betul yang jenengan sampaikan itu luar biasa. Lalu yang kedua, kenapa anak ngomong ke bapaknya perihal ini? Anaknya cerdas berarti. Mungkin ada hal-hal yang gak dibagi sama mama karena mama baperan. Nanti kalau diceritain ini mama langsung datang ke sekolahan. Siapa yang gak begitu, yang mana? Nah, gitu ya. Anak berarti cerdas yang pertama. Kita kan harus positif kepada anak kita. Berarti dia memilah-milah. Satu. Kedua, mungkin dia gak trust sama kita. Lah kenapa? Bisa jadi reaksi kita membuat anak kita ngeri ketika kita cerita. Siapa yang ngomong kayak begitu? Namanya siapa? Ibu esopo, anak esopo, ibu anak esopo. Anak yang grup kayak gini. Dulu ya apa sih? Gitu ya. Anak tuh cuma cerita. Kitanya bereaksi, kita mau paling garda depan begitu. Kadang-kala anak tuh cuma kepengen cerita doang, udah. Terus dia denger, ya Allah Nak, Mama juga pernah mengalami kayak begitu. Gak enak ya ternyata digituin sama temennya, sedih anaknya. Divalidasi aja emosinya anak, baru ditunjukkan bahwa kemungkinan besar orang juga pernah mengalami yang seperti itu. Mama juga pernah, boleh merasa seperti itu. Perlu tunjukkan bahwa kita sayang, isi tangki cintanya, selesai urusan. Bukan reaksi yang kita mau, ustazamu ku ancene ustazamu ku, mamaku harus merasa. Loh ya apa sih? Ini keluarga apa sakjane gitu ya.
Jangan begitu Bunda, dengerin aja anak itu. Kalau kita terus menerus kita backup, anak kita tidak memiliki kemampuan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau sudah bisa diajak ngobrol, terus apa yang mau kamu lakukan kalau kamu dibegitukan temanmu? Aku tuh muangkel marah sana itu kepen tak balas. Nah sekarang ini guling nak ya, guling. Bayangin ini wajah temanmu, ini sesi, ini bagian dari psikoterapi Bunda kalau di sesi klinik saya. Coba sekarang kamu tarik nafas, pejamkan mata, bayangkan ini adalah anak yang ngomong kayak begitu ke kamu ya. Sekarang dengerin suara mama seolah-olah ini suaranya anak itu. Hitam kamu, gendut. Sekarang keluarkan ekspresimu kalau kamu mau apa, lakukan ini di sini. Itu adalah cara releasing emosi. Boleh. Emosi itu harus dilepaskan Bunda. Begitu di dalam, suatu saat hanya menunggu waktu menjadi bom, waktu meledak, malah luluh lantak semua masjid ini nanti. Paham ya maksud saya ini? Jadi itu berarti anaknya cerdas yang pertama. Yang kedua kita introspeksi. Dia cerita ke papanya yang apa poin-poinnya, garis bawahi. Ke mama yang ini, diskusi sama pasangan. Kenapa ya Pak kok gini? Apalagi pas cerita ini yang papa lebih gini, pas aku gini misalnya. Seharusnya bisa cerita ke dua tempat ya, supaya dia trust bapaknya begini, ibunya begini, saling mengisi gitu. Jangan sampai ketika masalah ini anak berpikir bahwa kalau ini cerita ke mama nggak boleh. Aku ini nggak boleh makan es krim sama mama, nggak boleh. Kalau sama papa aku boleh. Nah itu salah. Jadi mintanya ke papa. Jadi kita ini nggak seirama pengasuhannya. Harusnya nanti akan ada celah begini. Enakan sampai papa, nggak enakan mama gitu. Enakan sama nenek, langsung mau boleh gitu kan nenek kita. Gitu kan, nenek itu lebih cinta sama cucunya, kita mau udah selesai acara kita gitu ya. Itu nggak boleh begitu. Kenapa? Akan ada celah anak begitu. Bahayanya lagi akan berpikir begini, gak enak sama mama. Apalagi kalau misalnya nyun sewu ya, makanya suami istri harus seirama. Jangan sampai pasangan kayak begini, iya, sampai mamamu. Loh ya apa sih iki bapak kok malah kayak ngono. Itu nggak boleh. Bunda juga begitu. Bunda mangkel sama papanya. Lah ya papamu kamu lah wis tak kandani yo. Pancet aja papamu satu kali. Ada lagi loh, jangan sampai anak itu dengerin kayak begitu. Itu nanti diinstal masuk ke dalam dirinya. Ada celah di sana. Dia ngelok-ngelok no bapaknya. Nanti begitu dia nggak hormat sama bapaknya, kita kaget. Nah kita sendiri nggak hormat sama suami. Nah kurang lebih begitu. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Kok lagi emosinya tune in? Saya feeling dulu, tarik nafas, gak nyampe. Tapi harus berlatih Bunda. Yang paling gampang hitung sampai 20. Sebelum bereaksi, anak kita nih mecahin apa nih? Ojo guci medeni lah. Kadang-kadang kalau guci pecah saya kok pecah gitu ya. Mecahin gelas misalnya ya. Anak nih mecahin gelas, polanya banyak gitu, mecahin gelas. Gitu kan, kita nih biasanya gitu kan. Nah, ketika kita begitu langsung hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah cara penundaan ekspresi emosi. Dan itu dipelajari dan dilatih. Kenapa begitu? Begitu ada jeda, begitu ada space, tension kita ini akan turun. Bu, ini ada ilmu namanya emotion itu adalah energy in motion. Ini pelajaran mahasiswa sebenarnya ya. Jadi Bu, di tubuh kita, setiap gerakan itu menyimpan emosi tertentu. Jadi emosi itu mempengaruhi gerakan, gerakan itu mempengaruhi emosi. Kalau misalnya pada saat itu kita marah, itu kondisinya begini. Kalau marah kan begini ya, terus begini ya. Kamu
enak ya. Gitu ya. Ada nggak kira-kira kalau marah itu begini? Tangannya ada. Begitu tangan kita begini, pasti kita monggo, gitu ya. Itu tanda bahwa gerakan-gerakan tubuh tertentu, gestur tubuh tertentu, postur tubuh tertentu menyimpan muatan emosi tertentu. Itu yang terjadi. Kita cek nih, kalau aku lagi emosi, gesturku ya apa? Itu perlu. Aku emosi gesturnya nih. Mama, nah. Ini gestur harus kita ubah, Bu. Itu harus kita perhatikan. Kalau misalnya Yun Sewu nih, kita sama suami lagi marah nih ya, marah hebat ngomong sama kita. Kita lihat gestur dan posturnya. Kalau posturnya kayak begitu sampai besok pagi kita tetap di depannya begini, Bu, 2 hari nggak berubah. Kenapa? Karena enak. Udah gesturnya udah sangat-sangat mensupport bahwa dia marah. Apa yang kita lakukan, Bu? Kita yang bergeser. Emotion create motion, energi, ya kan? Emosi menghasilkan gerakan, gerakan menghasilkan emosi. Kita begini, Bu. Oh gitu ya, Pak ya. Pura-pura njuk apa lugu ning isor Mas Joko ono sing lugu gitu ya. Oh ngono ya, Pak ya. Gitu misalnya ya. Terus iya, Pak ya. Minumnya kita taruh. Pokoknya kita bergerak sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Mata suami akan begini. Begitu terjadi sedikit movement, sedikit saja movement, tension, emosi itu berubah. Itu yang kita lakukan. Ya, hitung sampai 20. Lalu dangaklah. Kenapa begitu, Bu? Coba. Sekarang coba saya minta panjenengan iya teman tiba ini. Coba Nyun Sewu panjenengan dangak dulu. Dongak ya, dongak dulu, lalu ikuti instruksi saya ya. Dongak sampai dongak, jangan cuma dongak cantik, jangan, dongak lah. Sekarang ketika panjenengan dongak, tolong diputar peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan. Sambil dongak, jangan bergerak posisinya. Dongak, Bu. Yang sedih-sedih coba diputar. Kan pasti pernah sedih, pasti pernah peristiwa yang gak seneng. Ketemu gak peristiwanya? Kabur gak peristiwanya? Oh ya ini aku tahu tapi apa? Coba dirangkai cerita peristiwa kronologisnya ketika sambil dongak kayak begini. Kabur kan? Kenapa begitu? Karena dongak ke atas ini bukan gesturnya orang bersedih, bukan. Orang bersedih itu gesturnya begini. Dekat dengan hatinya, dekat dengan perasaannya. Mengapa kasus-kasus pasien-pasien saya yang dia depresi, yang bertahun-tahun depresi sampai ke schizofren, sampai ke psikotik, itu begini posturnya sampai bongkok. Kenapa? Karena dia sedih mendalam bertahun-tahun, didekatkan ini ke sini. Dan kenapa zaman dulu nenek-nenek gitu ya, oma-oma, uti-uti, walaupun mereka nggak belajar risetnya, nggak belajar ilmiahnya, kalau ada anak nangis, ada anak jatuh, oh pesawat, gitu, bener? Burung-burung, layangan, bener? Supaya anak cepat ngelihat ke atas, supaya emosinya berubah. Padahal mereka nggak belajar ilmiahnya, ternyata sains dibalik yang dilakukan uti-uti itu ada ternyata dipelajari sekarang. Dongak ke atas. Kalau bisa nafas sambil nafas, atur nafas. Kadang-kala pada kondisi begitu bisa nggak istighfar? Astagfirullahaladzim. Kalau bisa istighfar, alhamdulillah bisa istighfar gitu, masya Allah ngomel-ngomel gitu. Kalau nggak bisa hitung dulu sambil dongak. Itu dilatih, Bu. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kita latih dulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kalau anak kita dibully, gitu ya? Ciri pembuli yang diharapkan pembuli dari korbannya adalah dia berespon dan bereaksi. Entah bereaksi kabur nangis, entah bereaksi gontok-gontokan malah seneng dia. Kita ajarkan anak kita bagaimana mengelola emosi ketika dihadapkan pada situasi yang tidak berjalan sesuai yang dia mau. Itu cara regulasi emosi, Bu. Pernah ada kasus anak ini mondok, nggak mau mondok, pindah pondok, pulang lagi, pindah lagi. Lah kok pindah-pindah terus, orang tuanya sumpah, masalahnya masuk itu bayar maneh gitu ya. Ternyata ketemu kasusnya, dia itu selalu dibully hal yang sama. Nyun Sewu ngapunten. Anak ini gemuk, gitu ya, gemuk gitu ya. Gemuk lah pokoknya, gemuk, subur, sehat gitu ya. Lucu saja nih menurut saya gitu ya. Tapi dia dibully akan hal itu. Berarti dibully tentang fisiknya, dibully dengan fisiknya. Nah,
Apa yang terjadi gitu ya? Ketika dia lapor ke Ustadz Nyun Sewu, ke pihak pondoknya gitu ya, mungkin ini pondok tertentu, mungkin pondok yang lain tidak begitu. Dianggap sebagai hal yang biasa. Wah, lah kak popo kanan cene kamu lemu loh ya apa sih? Tidak menjadi wadah yang mengayomi, malah begitu gitu ya. Akhirnya wadur ke orang tuanya gitu. Terus dia pulang, dipanggil orang tuanya, diajak pulang, dijemput gitu ya. Ternyata anak ini yang terakhir yang paling parah ke pondok yang paling baru ini itu sampai bener-bener nggak ini sama sekali. Yang lain masih mau masuk nggak masuk, yang terakhir nggak mau. Ternyata ketika dia mau masuk lagi setelah dia dibully, dia dengar Yun Sewu ustadznya itu ngajar di kelas sebelah. Itu ngomong ke santri yang lain, ngomong kayak begini. Nanti kalian jangan niru, ada salah satu santri dibully gak kuat, pulang. Itu kan merepotkan orang tua itu udah repot bekerja. Tambah down lagi gak dia? Tambah down lagi loh, ya apa sih kok tambah kayak gitu? Itu ciri ustadz yang belum selesai dengan masa lalunya. Yakin saya. Bu, orang itu kalau dia sudah fulfill dengan cinta kasih, yang dibagi tidak lain tidak bukan cuma cinta kasih. Gak bisa, kata-kata kayak begitu gak bisa. Kenapa? Kan udah bersih di sini, isinya cinta kasih aja. Kalau kayak begitu dia belum berdamai dengan masa lalunya. Mungkin dia dulu di sekolah diperlakukan seperti itu, tidak menyenangkan, tidak punya teman, jadi dia kayak begitu. Bisa jadi begitu. Apa yang dilatihkan di dalam klinik pada saat itu ngobrol sama saya itu sampai nangis, gogok. Kamu boleh nangis. Ibu yakin dan percaya nanti setelah nangis kamu akan lega, akan plong, kita akan ngobrol nanti. Nangis guguk. Nanti pas denger dari luar, ini gak denger, dari luar ini kedap. Udah selesai, orang tuanya sayang sekali sama dia. Buktinya orang tuanya sampai bawa ke saya, Bule tolong Pak Bule gitu. Akhirnya gini, saya kasih tahu yang diharapkan pembuli itu apa. Gitu. Oke, sekarang Bule mau lihat gimana sih caramu berdiri nak? Cara berdiri. Oke, coba sekarang kita latihan gestur dulu sayang. Berdirinya begini, kakinya dibuka sekian, tegak begini. Coba belajar tegak. Angkat sendiri kepalanya. Coba bandingkan dengan cara berdirimu tadi dengan yang sekarang. Mikir. Kayaknya lebih pede yang sekarang boleh. That's good. Loh, ada hubungannya Bu, riset postur kita dengan rasa percaya diri, postur kita dengan kecerdasan emosi, ada hubungannya ternyata gitu. Oke, bagus. Nah, sekarang ketika kamu dibully dengan kamu tubuh yang kayak begini tadi, apa yang kamu lakukan? Coba pura-puranya Bule yang ngebully ya. Kamu dibully kayak gimana tadi ngomongnya? Gini. Saya ngomong kayak begitu, pura-pura saya pembuli dengan begini. Ketika ada kata-kata itu, dinunduk gini ketika dibully kayak begitu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya pergi aja Bule habis gitu. Terus apa yang terjadi ketika kamu sudah pergi? Mereka sorak-sorai semua. Seneng kan pembulinya? Nah, menurutmu orang yang membuli orang lain itu, kita ngobrol ya, kita brainstorming, kita mindsetnya kita ubah ya, bahwa orang itu kalau dia baik, dia pasti baik kemana-mana gitu ya. Kamu adalah anak yang sayang sama orang tuamu, bukan? Bukti yang kamu tadi sampai sedih karena kamu gak mau nyusahin orang tuamu, bener hebat kamu anak baik gitu ya. Nah, sekarang ketika kamu ganti posturmu ya, kamu dibully, apa yang kamu lakukan? Coba hadapi dia sekarang dan ganti kata-katamu ketika dia udah selesai ngomong. Begini saya ajarinya. Ketika dia udah selesai ngebully nih, yang ngebully, sekarang kamu ngomong kayak gini dengan postur yang baru. Udah selesai ngomongnya? Sudah? Terima kasih loh ya, kamu sudah ngomong kayak gitu ke aku. Tapi sayangnya aku gak terpengaruh sama sekali sama yang kamu ngomongin. Soalnya aku gak mau ikut-ikutan kamu, jadi terganggu masalah kesehatan mental. Jadi dia belajar cara baru mengatasi bulian dengan cara yang elegan. Ya, begitu. Latih lagi terus sampai saya lihat bahwa dia yakin dan mantap ketika ngomong kayak begitu. Pertama ngomong masih bergetar bibirnya. Oke, lagi bagus, good, tos gitu. Lagi nak bagus gitu kan, kita cara motivasi itu namanya teknik NLP kalau dalam psikologi, neuro linguistic programming. Kita ngubah mindsetnya dengan cara kita. Sampai pada selesai terakhir, coba. Kalau kamu dibully, kalau kamu ketemu ustadz ngebully kamu ngomong apa? Ngomong kayak begini. Kalau teman ngomong, udah jadi. Dan ketika ngomong sama orang tuanya dengan postur yang baru udah berbeda. Orang tuanya sampai heran. Karena ada hubungannya postur dan gestur kita. Panjenengan bangun tidur pagi. Senin mana Senin. Lah, Bu, boyoan, jompo sebelum waktunya. Postur sudah salah. Maka apa yang terjadi? Feel-nya, emosinya ngikut.
Bangun pagi Bu, ada namanya kalau saya ngisi di grid personality di service excellent itu ada senyum 227 namanya Bu. Senyum 227 adalah senyum, tarik bibir kanan ke kanan 2 cm, tarik bibir kiri ke kiri 2 cm, tahan selama 7 detik. Itu adalah senyum yang bisa mengubah mood kita sepanjang hari. Ya, kita senyum palsu, senyum begini Bu. Palsu, tapi kalau senyum genuine itu begini. Ini senyum 227 Bu, ketika kita senyum kayak begitu rasakan feel-nya di depan jenengan. Coba deh senyum 227. Yang biasa senyum separuh, ganti. Coba senyum 227 Bu, ini sekalian service excellent ya. Kita kan harus service excellent ya di rumah ya. Coba senyum 227 Bu, ini akan mengubah moodnya anaknya panjenengan. Ketika panjenengan pagi udah senyum kayak begitu, nanti produksi kalimat panjenengan sepanjang hari tidak lain tidak bukan selain semuanya positif. Coba senyum 227 dulu. Senyum 227. Saya hitung sampai 7, tahan selama 7 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu, begitu senyumnya begini. Ma, aku ini gak apa-apa, tenang aja. Sampahnya dibuang di depan kita. Aduh, ini sampah siapa ada di sini? Mama kepengen tahu siapa yang melakukan ini, angkat tangan. Dah, Bu, kita ini jangan kalah seru sama sekolahan. Saya ini suka drama di rumah. Bu, suami saya orang teknik. Ngubah suami saya itu Bu di awal-awal menikah. Bu, di awal-awal menikah saya mau minggat dulu Bu. Kak sanggup saya Bu. Iki apa-apaan nih suamiku kayak gini. Saya wis ngadai baju Bu, sumpah. Wis ngadai baju saking gemesnya gitu ya. Belum punya anak pada saat itu saya begini. Habis aku menikah dengan orang ini. Nanti anakku, aduh gak bisa. Aku gak mau anakku gitu. Gitu ya. Seorang teknik Bu, gak ngerti parenting sama sekali. Tapi caranya dengan kita dulu gitu. Kita dulu akhirnya setelah kejadian besar menurut saya sampai kedua keluarga datang. Ya Allah, heboh itu tahun 2000 berapa tuh ya, saya lupa ya Allah. Mengalami saya kayak begitu. Kenapa? Saking saya ngertinya psikologi, salah semua itu kayak begitu. Oh, sampai aku dua anakku dibesarkan orang yang salah, aku gak mau gitu kan. Itu yang terjadi, pernah juga mengalami itu. Ternyata Bu, kalau kita itu gesturnya benar, movementnya kita oke Bu, semuanya itu akan jadi positif. Anak buang sampah, kita lebih drama di rumah itu. Kita harus janjian sama suami nih. Mau bahas sesuatu yang penting sama anak, drama dulu, Pak Yopo. Digawe ngene gue ya, oh iya kok setuju. Misalnya suami datang, "Mah, ya Allah, mama ngerti anaknya Pak Rahmat mau buta Mas saiki." Lah, apa? Handphonean, sedino handphonean 5 jam. Cara drama kita. Terus siapa diambil matanya dan, "Loh ya Allah Pak, anak kita kadang-kadang juga main HP. Cepet panggil ke sini." Padahal kerungu anak kita ngomongnya kenceng-kenceng. Drama kita Bu, kita harus lebih drama dari anak kita aja yang drama. Kita ini harus drama lagi, terskenario dramanya. Harus begitu kita. Harus seru Bu di rumah itu supaya nggak boring. Kalau rumahnya boring, anak akan keluar dari rumah. Kalau rumahnya boring, anak lari ke dunia maya, karena dunia nyatanya kayak begitu. Mending di dunia maya, dunia nyata kayak begitu berantem terus orang tua. Gitu. Gitu ya Bunda ya. Dengerin dulu buliannya seperti apa. Kalau sampai bahaya banget, tentu kita harus bertindak. Nak, bulian itu memang gak boleh. Sudah ada aturan, gak boleh. Terus tindakan sekolahmu apa Nak? Ya aku belum lapor. Nah, kalau dia belum lapor, mau Bunda yang lapor, kamu sendiri yang lapor, atau Bunda temenin lapor. Aku sendiri aja mau, nanti udah kirain anak mama. Oh bagus, itu hebat, anak mama berani lapor sendiri atas ketidakadilan yang diterima. Good, berangkatlah lapor. Kalau lapor kamu mau ngomong apa? Gini, ceritakan yang sesuai ya Nak, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu yang cara kita lakukan. Berangkat dia lapor. Nanti kita tinggal tunggu reaksinya, pasti Ustazah menghubungi kita. Kalau tidak kita japri, Ustazah, mohon maaf anak saya kok ngomong gini, apa sudah lapor panjenengan? Jangan, mana Ustazahmu? Ya apa sih? Kita ini sedang mengajarkan anak salah mengekspresikan emosi. Gitu. Sambil kita ngelatih dia mampu membela dirinya sendiri. Kenapa Bu? Bu, kelak anak-anak akan berpisah dengan kita. Betul? Tugas kita hanya menyiapkan dia menghadapi kehidupannya. Bukan kita menyiapkan hidupnya mereka, tidak. Kita menyiapkan anak-anak kita berpisah sama kita. Siap menghadapi kehidupannya sendiri. Bertanggung jawab. Ya, dia siap menyelesaikan masalah-masalahnya. Begitu Bunda. Ya, jadi pembuli itu mau kalau kita seneng pembuli, kita ngamuk seneng cara yang elegan.
dan tanamkan supaya konsep dirinya jadi positif. Kenapa konsep diri positif penting? Konsep diri positif penting membuat orang bahwa aku nggak layak diperlakukan begini, aku nggak mau. Sorry to say, aku nggak mau. Nggak bisa aku diginikan. Ngapain kamu kayak gitu sama aku? Aku nggak mau digituin. Kan? Dia punya boundaries, dia punya benteng buat dirinya. Aku nggak mau diginikan. Aku dibesarkan oleh orang tua yang mencintai ibu dan penuh cinta, nggak kurang apa-apa. Aku nggak mau aku diginikan sama orang. Termasuk pelecehan, termasuk pilih pasangan. Bu, kita lihat kadang-kadang ada anak cantik, pacarnya geng motor. Ya, itu konsep dirinya negatif, Bu. Harga dirinya gak ada, diri berharganya rendah. Gitu ya Bunda ya. Terima kasih. Oh, ada yang tanya. Nanti gini, ngapunten. Ini materi nanti saya share nih lewat Budiah nih. Jadi dapat 2 materi. Kalau waktunya nggak nutup, ini udah siang ya, sampai jam berapa Bunda ya? Untuk self healing, ini sambil saya promosi nih ya. Banyak sekali materi-materi tentang psikologi, tentang penyembuhan, tentang berdamai dengan masa lalu di YouTube saya. Itu sebenarnya YouTube untuk media pembelajaran. Monggo nanti dipelajari di sana. Oke, sambil latihan sendiri self healingnya. Bu, cirinya ketika panjenengan penyembuhan diri, Bu, jujur ya sama diri sendiri. Misalnya gini, ya Allah, aku dulu pernah diperlakukan begini sama ayahku, sama ibuku, ya Allah, pada saat itu aku sakit, sedih rasanya, ya Allah. Ya Allah, tapi hari ini aku maafkan mereka untuk kedamaian hatiku. Itu kata mantra kalau saya bilang. Kata mantranya begitu. Ya Allah, hari ini saya maafkan mereka untuk kedamaian hatiku. Karena sesungguhnya semua yang terjadi tidak lepas dari pengawasan. Mudah gitu. Itu kuncinya kalau kita mau sembuh dengan masa lalu kita. Itu ya, nanti diakses sendiri ya. Ya, terima kasih. Ambil promo kan nggak apa-apa ya Bunda ya. Ya. Kita berdoa dulu nih Bung ya, kita tundukkan yang sewu. Kita berdoa sejenak, kita tundukkan kepala kita dekat dengan hati kita, karena sesungguhnya di dalam diri kita ini yang paling bersih adalah nurani kita. Itu adalah tolok ukur. Ketika kita berbuat salah, kadang-kala kita deg-degan, ada yang berkecamuk di dalam hati kita. Itu tanda bahwa hati kita ini adalah cermin akhlak dari kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wa afa inda hisab. Allahumma ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم فقهنا في الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة